Perkenalkan, namaku adalah Dion. Dan sekarang aku merupakan siswa kelas 1 SMA. Aku merupakan seorang anak yang bisa dibilang cukup ganteng. Karena banyak cewek yang suka sama aku, padahal aku bukan anak orang kaya, apalagi gaul. Aku anak yang biasa aja dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdiam diri. Hari ini aku akan menceritakan kejadian yang aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Dan pada saat itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dan sejak kejadian itu juga hidupku menjadi berubah 360 derajat. Perubahan yang sangat buruk dalam hidupku dan masih terjadi hingga sekarang ini. Oh iya, aku lupa untuk kasih tahu kalian kalau pada saat aku masih SMP, aku merupakan seorang santri. Dan pastinya aku tinggal dalam satu kamar dengan beberapa siswa lainnya. Dan aku juga punya seorang sahabat yang bernama Rehan, anak dari keluarga kaya yang juga berpendidikan. Aku berani bilang gini karena ayahnya merupakan seorang dosen di salah satu universitas di luar kota. Sementara ibunya merupakan seorang bidan. Kehidupan aku dan Rehan itu bisa dibilang bagaikan langit dan bumi jika dilihat melalui sisi derajat dan juga martabat. Tapi kami sendiri disatukan oleh, ya, karena kami merupakan santri yang sama dari salah satu pesantren yang ada di kotaku. Mungkin kalian berpikir cerita ini tidak pantas untuk didengar dan tidak seharusnya ada di YouTube. Tapi aku punya tujuan, yaitu agar nggak ada lagi anak-anak yang merasakan seperti yang pernah aku rasakan sebelumnya. Semua ini sendiri berawal dari suatu kejadian yang biasa dan kecil banget, yaitu akibat dari kedekatan kami sebagai teman. Karena sebagai anak baru di lingkungan yang baru juga, pastinya maksudnya apalagi jauh dari lingkungan orang tua, lingkungan keluarga, dan usiaku pada saat itu bisa dibilang masih sangat muda banget. Pastinya pola pikir yang aku miliki sangat mudah sekali untuk bisa dibentuk oleh lingkungan dengan hal-hal yang baru. Dan kisah ini sendiri yang akan aku ceritakan benar-benar terjadi pada diriku sendiri. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur ya teman-teman. Untuk kalian yang masih di bawah umur, maka podcast ini tidak dianjurkan untuk kalian dengar. Dan untuk kamu yang sudah dewasa, semoga kamu bisa menjaga mereka yang lainnya, khususnya adik kamu ataupun anggota keluarga lain yang kamu punya, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Awal mulanya aku merupakan seorang siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Tapi karena perjalanan menuju sekolah dari rumahku pada saat itu bisa dibilang sangat jauh dan memerlukan waktu beberapa jam, membuat orang tuaku sendiri memindahkan aku pada sebuah pesantren dan dengan harapan besar agar aku bisa mendalami agama. Aku pun akhirnya pindah ke pesantren dan merupakan anak baru yang bisa dibilang sangat pendiam. Seperti yang sudah aku jelasin sama kalian sebelumnya, kalau aku lebih suka menghabiskan waktuku dengan sendiri daripada bermain-main dengan anak-anak yang lain. Awalnya aku ngerasa senang aja karena aku merupakan salah satu siswa
yang menjadi idola banyak cewek-cewek di pesantren tersebut. Oleh karena itu, meskipun aku sangat pendiam dan tidak gaul, tapi banyak teman-teman yang berdatangan ke aku, entah itu untuk sekedar curhat ataupun sekedar bermain-main aja. Singkat cerita, pada saat itu ada seorang gadis yang merupakan cinta monyet dari Rehan. Mereka udah pacaran sejak kelas 1 dan entah kenapa pacarnya Rehan malah dekat dan bahkan pernah mengatakan kalau dia itu suka sama aku. Aku sendiri yang merupakan anak baru tentu saja tidak ingin mencari masalah, karena Rehan sendiri merupakan salah satu siswa yang memiliki banyak teman di pesantren ini. Dan dia juga merupakan siswa yang bisa dibilang tajirnya minta ampun. Ya, dia itu benar-benar tajir dan seringkali mentraktir teman-teman yang ada di sekolah. Dan hingga pada akhirnya pun aku mengabaikan setiap rayuan yang diberikan oleh pacarnya Rehan. Namun cerita ini malah didengar atau terdengar ke siswa-siswa yang lain. Dan tentu saja Rehan sendiri mengetahui hal ini pun tidak ingin tinggal diam. Tapi untunglah, karena banyak juga teman-teman yang belain aku. Mereka bilang kalau aku ini gak salah, dan yang salah itu pacarnya Rehan sendiri, karena dia yang ngejar-ngejar aku. Rehan yang melihat aku ini seperti anak yang pendiam dan seperti gak berani macam-macam, pun percaya. Sehingga hubungan dia dan pacarnya itu berakhir. Setelah kejadian ini, aku dan Rehan malah menjadi teman yang sangat akrab. Entah dari mana ini berawal, tapi seingat aku, karena pada saat itu aku sempat membantu dia mengerjakan tugas yang tidak bisa dia kerjakan dengan sendirinya. Singkat cerita, pada saat semester kelas 2, semester 2 kelas 2, kami pun mengadakan pindah kamar. Dan ini memang seringkali dilakukan secara rolling setiap tahunnya atau setiap akhir semester, dan dipilih secara acak oleh kepala kamar. Dan tidak disangka ternyata aku mendapatkan diriku tinggal satu kamar dengan Rehan. Dan inilah merupakan awal dimana kami menjadi sahabat yang sangat-sangat akrab, dan juga merupakan awal dari hubungan yang seharusnya tidak pernah kami miliki dan sesuatu yang seharusnya nggak pernah kami lakukan. Awalnya sih kami biasa-biasa aja, karena kami pada saat itu memang normal banget. Terkadang kami juga menceritakan perasaan yang kami punya terhadap cewek-cewek yang ada di pesantren. Dan ketika kami mandi pun, meskipun sama-sama dalam keadaan yang nggak menggunakan pakaian, tapi kami nggak ada merasakan untuk suka satu sama lain. Kami hanya menganggap kalau kami ini sebatas sahabat, atau mungkin lebih dari itu, yaitu sebagai adik kakak. Tidak lama kemudian kami pun pulang ke rumah, ke rumah kami masing-masing, karena ada liburan nasional dan hanya untuk beberapa hari saja. Kemudian kembali lagi ke pesantren. Aku sendiri yang hanya mengenal Rehan itu di sebuah pesantren, tidak ada merasakan kehilangan sedikit pun, atau jujur sama sekali gak ada rasa rindu sama dia. Atau bahkan aku sama sekali gak ada ingat-ingat sedikit pun tentang dia. Aku malah asik dengan teman-temanku yang ada di sekitar kampung halamanku. Di sekitar rumahku. Teman-teman yang aku punya sebelumnya.
Ketika kembali ke pesantren, ternyata secara diam-diam Rehan malah membawa sebuah smartphone. Ya, kami sebagai santri memang tidak boleh membawa smartphone ke asrama. Dan apalagi kalau ketahuan, maka akan mendapatkan suatu hukuman, yaitu dibotakin rambut, kemudian menghafal beberapa surah yang nantinya akan ditentukan oleh pengawas atau bahkan kepala sekolah sendiri. Aku yang melihat Rehan membawa sebuah smartphone pun mencoba untuk menjauh dari dia, karena ya aku gak mau terlibat dalam masalah ini. Karena aku juga kasihan sama orang tua aku yang pada saat itu benar-benar berharap agar aku bisa belajar dengan seperti siswa lainnya di sekolah. Tapi karena aku dan Rehan tinggal pada satu kamar, jadi ya setiap hari kami pasti bertemu, baik itu siang ataupun malam. Dan aku juga terkadang minjam smartphone dia untuk bermain game. Di sini aku merasa kayaknya aku itu benar-benar munafik banget. Dan hubungan kami pun kembali membaik. Yang sebelumnya tidur berjauhan, kini malah semakin dekat. Atau bahkan berada dalam satu selimut hanya karena agar aku bisa minjam smartphone milik dia. Hingga suatu malam, Rehan malah memperlihatkan kepadaku suatu video yang bukan-bukan. Tapi aku yang pada saat itu masih sangat polos, malah keasikan melihat dan beberapa kali melihatnya dengan Rehan. Ya, kami menonton video tersebut bersama-sama, sering kali malahan. Karena ya hanya aku dan Rehan saja yang tahu kalau Rehan itu membawa sebuah smartphone ke asrama. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa setiap malam kami merupakan anak yang paling larut dalam tidur. Pokoknya kami benar-benar sering kali menghabiskan waktu itu hingga jauh malam hanya demi sebuah smartphone, hanya demi menonton ataupun bermain game. Dan lebih buruknya lagi karena menonton sesuatu yang seharusnya gak pernah kami lihat pada usia yang seperti itu. Karena keseringan dalam menonton video tersebut, kami malah tidur terkadang saling berpelukan atau bahkan ciuman. Ya, itu semua kami lakukan sambil membayangkan tentang hal yang terjadi pada video yang ada di smartphone milik Rehan. Pada momen ini, perubahan yang terjadi benar-benar besar terhadap diriku dan juga Rehan pastinya. Yang sebelumnya kami selalu menceritakan soal cewek, ya soal hubungan kami dengan pacar kami yang ada di pesantren tersebut, malah gak pernah lagi menceritakan hal tersebut dan fokus untuk menjaga kebersamaan atau hubungan yang kami punya. Aku malah merasa kalau aku sayang banget sama dia, dan begitu juga sebaliknya. Rehan pun sayang banget sama aku. Dan kami pun hampir setiap malam melakukan hal yang bukan-bukan. Hingga aku pun harus berpisah dengan Rehan karena pada saat itu tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Ya, meninggal dunia. Dan dia pun harus pulang kemudian bersekolah di kotanya. Ini merupakan pertemuan terakhir antara aku dan Rehan. Walaupun beberapa kali aku mendengar kabar kalau Rehan mencoba mencariku ke pesantren, tapi aku sudah tidak ada lagi di sana karena pada saat ini aku sudah bersekolah di SMA yang tidak jauh dari rumahku. Aku mengetahui ini karena guruku yang ada di pesantren menelpon ibuku kalau ibunya Rehan datang ke sekolah, kemudian meminta aku bersekolah dan tinggal di rumah mereka dengan alasan agar Rehan punya teman. Ya, punya teman di rumah. Karena saat ini ibunya seringkali pergi keluar kota dan aku tahu kalau ini pasti rencana Rehan yang meminta ibunya agar aku bisa tinggal bersama mereka. Tapi untunglah ayahku tidak setuju. Karena di sini aku harus seringkali membantu ayahku untuk bekerja di sawah. Ya, karena aku merupakan anak dari seorang petani.